Kebun Pro Iklim di RW 12 Kelurahan Medokan Ayu hari ini Sabtu tanggal 13 Mei 2023 melakukan pelatihan ekoenzim. Pelatihan ekoenzim dilakukan sebagai salah satu upaya pengurangan timbunan sampah rumah tangga yang semakin hari semakin menumpuk. Pelatihan ini diikuti oleh beberapa RW di kawasan Kelurahan Medokan Ayu, yaitu RW 12, RW 5, dan RW 14. Adapun pelatihan ini dilakukan bersama-sama dengan pihak para dosen UPN Veteran Jawa Timur. Para dosen yang terdiri dari 3 orang dosen, yakni dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial, dan dosen dari Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Mereka memberikan kiat-kiat bagaimana caranya melakukan pemilahan sampah, terutama sampah basah dalam rumah tangga. Tak hanya itu saja, para dosen juga mempraktekkan bagaimana pembuatan ekoenzim yang baik dan akhirnya nanti hasil ekoenzim digunakan untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Manfaat ekoenzim sendiri sangatlah banyak, mulai dari untuk pupuk tanaman, untuk pestisida alami tanaman, serta untuk kebutuhan rumah tangga mulai dari bahan mengepel, bahan cuci piring, hingga obat-obatan luar yang tidak berbahaya. Para warga yang mengikuti pelatihan sangat antusias. Hal itu terlihat dari upaya warga yang sehari sebelumnya sengaja mengumpulkan sisa-sisa sayur dan sisa-sisa kulit buah di rumah masing-masing dan mereka membawanya di saat pelatihan. Bu RW, boleh dijelaskan kegiatan hari ini apa dan ini yang lagi datang ini hari ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari RW 12 mengucapkan terima kasih sekali ya atas kegiatan pada hari ini yang dihadiri oleh seluruh pengurus di RW 12 dari ET 1 sampai ET 7 dan juga dengan narasumber dan tamu yang luar biasa dari dosen UPN, mahasiswa UPN, serta dihadiri juga dari RW 14, RW 5 ya, yang telah bergabung dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang belajar tentang ekoenzim. Kegiatan ini sangat penting sekali kita lakukan karena kita semakin ke depan itu semakin pusing ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang sampah, baik itu sampah yang organik maupun non-organik. Dan itu sudah menjadi masalah tidak hanya di lingkungan kita, tapi sudah menjadi masalah nasional internasional. Dan supaya masalah itu tidak berlanjut, apalagi populasi penduduk Indonesia semakin bertambah, maka yang bisa memulai masalah penyelesaian masalah itu adalah dari pribadi kita masing-masing. Pribadi masing-masing itu berasal dari mana? Yang paling mudah mengena kepada seseorang atau pribadi itu adalah lingkungan yang terkecil. Lingkungan yang terkecil itu adalah lingkungan RW, kerucut kepada RT, ET yang terus bersentuhan langsung dengan warga atau masyarakat yang disitulah yang bisa melakukan perubahan dalam kehidupan tentang pengolahan sampah. Salah satu pengolahan sampah yang kita lakukan pada pertemuan pada hari ini adalah kita belajar mencari ilmu sampah apa yang bisa dimanfaatkan dan menjadi fungsi apa, dan nanti ke depan fungsi-fungsi itu akan berubah jadi apa. Harapan kita, karena kita ibu-ibu ya yang banyak bergelut dengan sampah itu ibu-ibu, harapan yang terpikir dalam kita adalah yang pertama, gimana sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan yang terpenting adalah sampah itu juga menjadi uang atau sumber pendanaan atau menambah pendapatan.
Karena kalau ibu-ibu itu kan yang penting gimana caranya cuan-cuan itu masuk ke kita ya. Kalau bahasanya sudah ada kaitannya dengan penambahan uang, itu akan semangat gitu ya. Tapi kalau diminta untuk mengumpulkan aja, jadinya apa? Siapa yang bermanfaat itu tidak begitu tertarik gitu. Setelah ada ketertarikan tentang fungsi daripada apa yang kita kelola, maka kita akan bisa memberikan motivasi kepada ibu-ibu yang kita awali dulu dengan pengurus ya. Pengurus di RW, pengurus di ET, nanti ibu-ibu pengurus itulah menjadi penggerak ya, menjadi penggerak langsung ke warga. Nanti ada turunannya adalah di Dasawisma. Dan sekarang mulai oleh kelurahan dikerucut lagi ke bawahnya lagi, diperkecil lagi dari ET, itu ada namanya Dasawisma. Dasawisma itu dibikin kelompok, maksimal satu kelompok itu adalah 20 keluarga. Disitulah nanti program-program yang ada dari pemerintah itu mudah diturunkan melalui RW, ET, dan Dasawisma itu yang nanti akan dikelola oleh RW. Salah satunya yang tadi ekoenzim ya, kami sudah tadi belajar banyak sekali ya dari pendampingan dari teman-teman dosen UPN, mahasiswa UPN yang luar biasa. Gimana ternyata ini kulit ya, atau yang selama ini kita remehkan ya, kalau kita mengupas pepaya, mengupas nanas atau buah-buahan itu kita buang, nggak ada gunanya. Yang bisa dimakan kan yang dagingnya itu yang bisa dimakan. Itu sesuatu yang tidak berharga dan mesti ujungnya mesti sampah gitu ya. Ternyata kalau itu dikumpulkan dan ada caranya ya, ada ilmunya, terus itu dikelola, dimanfaatkan, ternyata bisa menjadi bahan ekoenzim yang fungsinya luar biasa. Mulai kita bisa menghemat. Jadi tadi yang pertama tadi bisa menghasilkan uang, yang kedua bisa menghemat pengeluaran kita. Dari mana? Kalau bahan itu menjadi ekoenzim itu bisa digunakan untuk obat pel, bisa digunakan untuk cuci piring, bisa digunakan untuk yang lain, otomatis kita belanja bulanan kita berkurang ya. Dengan belanja bulanan berkurang, otomatis biaya kebutuhan harian jatah dari suami itu akan lebih dan bisa kita gunakan untuk yang lain ya, bisa untuk pendidikan anak atau yang lainnya. Karena pinter-pinter kita mengelola yang tidak terpakai itu bisa mengurangi biaya kita, bisa menambah pendapatan kita. Itu luar biasa. Dan itu bisa terjadi karena ada ilmunya. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari pakar-pakar pendidik yang sudah berada di sekitar kita, kampus yang berada di sekitar RW kita, yang terdekat kita adalah UPN ya. Itu tugas memang kampus-kampus yang ada di sekitar kita itu memberikan ilmu itu kepada warga melalui RW, ET, dan warga yang ada di sekitarnya. Insya Allah itu untuk kegiatan hari ini saya apresiasi luar biasa. Saya terima kasih ya kepada koordinator hidroponik ya yang di RW 12 dikomandoi oleh Bu Reni ya, karena beliau sudah terbang kemana-mana, akhirnya pengetahuannya banyak dan mengajak para pakar-pakar itu berkunjung ke RW 12 yang itu menjadikan ilmu untuk RW 12 dan menjadikan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah ini sudah berlangsung, kita tidak hanya bermanfaat di RW 12 tapi kita sudah kemanfaatan itu sudah kita tularkan ke RW 11, ke RW sebelah. Salah satunya RW 14, RW 5 yang sudah tergabung di forum pada hari ini. Insya Allah mari kita maju bersama, kita majukan kampung kita bersama di Kelurahan Medokan Ayu, dimanapun dia berada. Insya Allah kita satu keluarga, kita maju bersama demi kampung kita tercinta. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antusias itu juga terlihat saat warga sedang melakukan praktek untuk pembuatan ekoenzim. Mereka menyebut bahwa pembuatan ekoenzim merupakan salah satu ilmu baru yang belum mereka ketahui dan sangat cocok diterapkan di dalam rumah dan sangat mudah dan murah bahannya. Adapun bahan-bahan pembuatan ekoenzim adalah air bersih, sisa kulit buah, serta gula merah yang biasa dibeli di pasar. 3 bahan-bahan tersebut ternyata bisa dimanfaatkan menjadi ekoenzim yang manfaatnya sangat besar untuk kehidupan sehari-hari. Ketua PKK RW 12
Nurhayati menyebutkan upaya yang mereka lakukan diharapkan dapat diterapkan di seluruh RW yang ada di Kelurahan Medokan Ayu dengan harapan bisa menjaga Surabaya bisa lestari dengan pengurangan sampah rumah tangga yang semakin hari semakin menumpuk. Bu Dewi, boleh dijelaskan kedatangannya ke RW 12 hari ini untuk apa ya, Bu? Baik, terima kasih atas sambutan dan juga apresiasi seluruh warga dari RW 12, kemudian juga RW 5 dan RW 14 ya di Kelurahan Medokan Ayu yang menerima kedatangan kami untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan tentang pemanfaatan ekoenzim tentunya untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dari Kampung Hidroponik Surabaya ini. Nah, yang melatar belakangi kegiatan kami ini salah satunya adalah bagaimana sampah yang sudah menumpuk ini sudah banyak menjadi beban masalah yang tidak hanya dari ruang lingkup kecil ya skala nasional, tetapi juga menjadi masalah dunia yang untuk itu perlu peningkatan kesadaran khususnya yang bisa dimulai dari para warga yang ada di tingkat paling kecil yaitu di tingkat kelurahan di RW-RW ini yang harapannya bisa kemudian berkelanjutan untuk diteruskan pengetahuan yang kami berikan ini kepada halayak yang lebih luas. Jadi selain terkait kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya terkait pengelolaan sampah organik khususnya dalam hal ini sehingga menjadi produk ekoenzim. Nah, yang kedua adalah keresahan kami ya, khususnya para ibu-ibu yang tentunya bagaimana kita bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, bijak dalam keuangan rumah tangga. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita mengatur kebutuhan harian, kebutuhan mingguan, kebutuhan belanja yang bisa kita sesuaikan ya, sehingga tidak kemudian over budget. Kemudian yang kedua tidak berdampak pada sampah yang ada di keluarga atau sampah yang ada di rumah tangga. Nah, untuk itu kami hadir di warga sekitar Kelurahan Medokan Ayu ini untuk memberikan edukasi bagaimana kita mengelola keuangan rumah tangga dan bagaimana kita menciptakan produk ekoenzim ini sebagai salah satu terobosan agar kita bisa melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, dan tentunya yang kedua adalah kita bisa mendapatkan pendapatan tambahan atau penghasilan tambahan rumah tangga yang bisa nantinya akan bermanfaat untuk rumah tangga masing-masing khususnya seperti itu. Nah, sehingga kami di sini melakukan kegiatan ekoenzim ini tidak sampai di situ juga, kami juga akan memberikan edukasi mengenai bagaimana kita memasarkan produk ekoenzim ini sehingga harapannya nanti para warga yang telah ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya bisa sampai membuat produk ekoenzim tapi juga sudah mengetahui kira-kira siapa saja target pasarnya dan siapa saja segmentasi pasarnya, bagaimana positioning untuk produk ini dan di mana saluran distribusi apa yang bisa digunakan untuk memasarkan produk ekoenzim. Iya, jadi kehadiran kami di pagi hari ini dengan mengajak teman-teman dosen dari berbagai lintas prodi, Ibu Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kemudian ada Ibu Mega dari Fakultas Pertanian. Jadi kolaborasi di antara tiga prodi ini kemudian nanti bisa menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang bisa kemudian betul-betul diterapkan kepada masyarakat, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Pun kami melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada dari prodi manajemen, kemudian prodi desain komunikasi dan visual, prodi komunikasi, di mana anak-anak ini nanti mereka akan saling bertukar pikiran, kemudian saling belajar satu sama lain bagaimana caranya terjun ke masyarakat, bagaimana caranya kemudian memecahkan permasalahan real yang ada di masyarakat yang mereka bisa duplikasi, yang mereka bisa aplikasikan di level mungkin keluarganya masing-masing, kemudian di RT RW-nya masing-masing mungkin sehingga impact mahasiswa, impact kampus, impact perguruan tinggi ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar gitu. Begitu tadi yang juga disampaikan oleh Ibu RW bahwa UPN ini sebagai kampus yang paling dekat ya dengan Medokan Ayu ini bisa mengajak masyarakatnya untuk turut berkembang gitu. Jadi nggak hanya kampusnya saja yang baik, bukan hanya dosennya yang berkembang, bukan hanya mahasiswa yang pintar, tetapi juga real terjun ke masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan demikian kita bisa maju bersama, kita bisa kemudian selain mengembangkan potensi diri juga kemudian menghasilkan
kantong-kantong keuangan yang lainnya, kemudian menghasilkan permasalahan yang bisa kita selesaikan, mungkin begitu. Hari ini kita belajar tentang pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini dibuat dari limbah kulit buah ya, yang banyak digunakan adalah limbah kulitnya. Kemudian cara pembuatannya, rumusnya itu adalah 3-1-10. 3 bagian kulit buah, kemudian 1 bagian gula dan 10 bagian air. Kemudian nanti gulanya dilarutkan dalam air, setelah itu dimasukkan kulit buah dan diaduk. Setelah diaduk ini ditutup, kemudian difermentasi selama 3 bulan. Setelah 3 bulan dibuka, kemudian disaring dan hasilnya seperti yang ada di botol. Hasilnya ini nanti bisa kita gunakan sebagai cuci piring, kemudian obat pel, atau juga bisa digunakan untuk pupuk dan pestisida untuk tanaman. Mungkin itu untuk kegunaan dari ekoenzim, dan ini semoga ilmunya nanti bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih.